Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, keluarga besar Masjid Al-Ikhwan, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hati yang bersih, hati yang bening di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya ketika kita memiliki hati yang bersih dan hati yang bening, kita akan memiliki kualitas di dalam fisik kita dengan kualitas yang baik, dan kita pasti memiliki kualitas yang terbaik di dalam setiap amal salih kita. Orang yang memiliki hati yang bersih itu merupakan salah satu ciri dan karakteristik mereka yang diridhai oleh Allah. Dan tentunya kita berharap setiap waktunya tidak ada yang paling kita perhatikan di dalam perjalanan kehidupan kita kecuali adalah hati kita. Jangan sampai fokus dan konsentrasi kita kepada fisik lebih besar daripada konsentrasi kita kepada hati kita. Dan supaya kita ketika memiliki hati yang bersih, kita mudah saling mencintai, kita mudah saling menyayangi, dan saling mudah untuk memberikan kasih sayang di antara kita. Semoga kita tidak diberikan oleh Allah hati yang kotor, hati yang hitam, di mana hati yang kotor ataupun hati yang hitam itu biasanya begitu gampang untuk membenci dan begitu gampang untuk menghujat. Semoga Allah berkenankan kepada kita supaya kita mendapatkan hati yang bersih. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban di dalam kehidupan kita. Kita memberikan kesyukuran tanpa batas, kita memberikan kesabaran tanpa tepi, dan kita memberikan keridhaan begitu lapang di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya syukur itu akan menjadikan kita mudah bahagia di dalam kehidupan kita. Yang menjadikan kita gampang bahagia itu bukan banyaknya harta, tetapi yang menjadikan kita gampang bahagia itu adalah ketika kita menjadi hamba yang begitu mudah untuk bersyukur. Tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan siapapun, karena ukuran kehidupan kita tidak sama dengan ukuran kehidupan siapapun orang yang ada di sekitar kita. Maka itulah yang menjadikan kita ketika kita bersyukur dilapangkan hatinya oleh Allah, ditenangkan jiwanya, dan pastinya diberikan keberkahan di dalam setiap urusan kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita menata kehidupan kita supaya kita bersyukur. Kalaupun ada banyak perkara yang belum kita peroleh dan belum kita dapatkan di dalam perjalanan kehidupan kita, bukan berarti kita mengurangi syukur kita. Syukur itu tidak menunggu apa yang kita inginkan kita dapatkan. Syukur itu karena karunia yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Kalaupun kita mendapati ada banyak perkara yang kita inginkan, kok kita belum mendapatkan, maka kita harus paham dari dua perspektif, kata para ulama. Yang pertama, bisa jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak baik untuk kita, sehingga Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan supaya kita terjaga dari perkara yang buruk yang bisa menimpa kita di masa mendatang kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh, anak saya paling suka dengan permen. Saya bisa membelikan permen untuk anak saya seharinya itu 5 bungkus. Tapi kenapa saya tidak memberikan anak saya 5 bungkus permen dalam satu hari? Saya cuma memberikan 2 permen dalam setiap pekan, hanya pada hari Sabtu. Kenapa saya cuma memberikan 2 permen padahal saya mampu membelikan kepada anak saya 5 permen, 5 bungkus permen kepada anak saya? Karena saya tahu betul bahwasanya permen apabila dia mengkonsumsinya terlalu berlebihan, justru itu merusak kesehatannya di masa mendatang. Penyakit gula akan mengancam dirinya, dan penyakit gagal ginjal akan mengintai kehidupannya. Karena saya sayang, saya tidak memberikan apa yang dia mau. Tapi karena saya cinta, justru saya menahan dia dari apa yang dia mau. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Kadang-kadang kita dalam perjalanan hidup, kita punya resolusi banyak, kita punya keinginan banyak, kita punya list yang banyak. Tapi kenapa Allah tidak memberikan kepada kita? Bukan Allah tidak mampu. Allah mampu memberikan apapun yang kita inginkan. Kun fayakun. Allah pasti memberikan apa yang kita inginkan tanpa mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Tapi kenapa Allah tidak memberikan kepada kita? Karena apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita.
Lidah kita suka yang manis, tapi apakah ketika kita selalu menuruti lidah kita untuk makan yang manis itu akan baik untuk kita di masa kita tua? Enggak. Terkadang kita harus mencicipi yang pahit supaya kehidupan kita lebih sehat. Dan itulah yang menjadikan kita paham, kalau kita dalam kehidupan ini banyak hal yang belum kita peroleh, belum kita dapatkan, bukan karena Allah tidak sayang sama kita, tapi justru Allah itu sayang kepada kita, sehingga akhirnya Allah menahan kita dari apa yang tidak kita ingin, dari apa yang kita inginkan, supaya kita selamat dari satu keburukan. Ada satu penelitian bagus, pesawat Boeing itu pernah membuat satu penelitian, dan penelitian ini sangatlah mahal. Ada satu pesawat yang diniatkan untuk mengalami tabrakan, untuk memberi banyak sekali masukan. Ketika pesawat Boeing itu jatuh, memang sengaja untuk ditabrakkan. Ternyata pesawat Boeing itu membuat rilis, membuat satu pernyataan. Ternyata kalau ada pesawat mengalami kecelakaan, mana posisi yang paling aman dan paling safety untuk setiap penumpang yang menaiki pesawat? Ternyata dari penelitian itu, Boeing itu mengatakan kalau ada kecelakaan pesawat, yang paling safety untuk memberikan keamanan dan keberlangsungan hidup kalau ada kecelakaan naudzubillah min dzalik, yaitu tempat duduk bagian belakang. Padahal tempat duduk bagian belakang itu merupakan tempat duduk yang sebenarnya tidak banyak penumpang itu suka di bagian belakang. Makanya bisnis itu tidak ditaruh di belakang, tetapi bisnis itu ditaruh di depan. Tapi justru yang belakang itu yang paling safety dan paling aman. Sehingga disitulah kita paham, kalau ada banyak keinginan kita kok belum kita peroleh, jangan ngurangin syukurnya. Sabarnya itu tanpa batas, syukurnya itu tanpa tepi. Karena sesungguhnya syukur itu bukan karena kita mendapatkan yang kita mau, tapi syukur kita itu karena kita tahu apapun yang kita mau kok tidak kita dapatkan, berarti yang pertama mungkin yang kita mau itu tidak baik untuk kita, sehingga akhirnya Allah hindarkan kita dari satu keburukan di masa mendatang. Mungkin kalau ada yang bertanya, Ustadz saya tuh pengen mobil listrik, sudah 2 tahun saya minta sama Allah tidak dikasih. Mungkin kalau ibu memakai mobil listrik, ibu kesetrum nanti kalau turun hujan. Sehingga Allah tidak memberikan mobil listrik itu untuk kita. Sehingga selalu ada jawaban terbaik dalam setiap peristiwa takdir yang Allah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kadang-kadang takdir itu tidak berpihak kepada kita? Yang kedua, kadang-kadang apa yang kita mau tetapi belum kita dapatkan, itu bukan karena Allah tidak memberi apa yang kita mau, tapi terkadang Allah menunggu waktu yang tepat. Timing itu penting, karena kalau tanpa timing yang tepat, maka sesungguhnya tidak akan terjadi satu peristiwa yang baik dan indah. Saya ngajar, tapi kalau timingnya tidak cepat, saya ngajar jam 1 malam, mungkin tidak ada yang mendengar. Mungkin yang mendengar mungkin Mbak Kunti. Tapi ketika saya mengajar jam 10, ada orang yang mau mendengar. Karena sesungguhnya semua itu butuh waktu. Kadang-kadang permintaan kita bukan Allah tidak mengabulkan, tapi bisa jadi yang kedua, Allah akan memberikan apa yang kamu mau, tapi Allah menunggu waktu yang tepat. Karena hadiah itu harus diberikan pada kondisi dan waktu yang tepat. Contoh, ibu ataupun bapak, ada yang nelpon saya, Ustadz lagi di Bekasi. Iya pak. Lagi panas atau lagi hujan Ustadz? Panas terik. Ya sudah Ustadz, saya mau kirimkan hadiah ya Ustadz untuk Ustadz dan keluarga. Iya pak. Hadiahnya apa? Pedang ronde. Walaupun kejadian ini kelihatannya nggak pernah terjadi ke saya, karena nggak pernah ditelepon Ustadz mau ronde atau tidak. Maka ketika saya menutup telepon itu, saya berkata, udah tahu panas terik, kok malah ngirimkan pedang ronde? Itu kan menjadi tidak nikmat. Pedang rondenya datang itu saya malas ngambilnya. Ketika rumah saya dipencet klak, belnya ting tong, saya ngomong sama istri saya, itu ada jamaah meruya Al-Ikhwan ngirim apa? Ronde. Istri saya juga pasti akan komen, panas-panas kok ngirim pedang ronde. Tapi beda ketika hujan turun deras, lalu tiba-tiba jamaah Al-Ikhwan nelpon saya, walaupun ini tidak pernah terjadi ya, tapi contoh aja. Ketika turun hujan sangat deras sekali,
Lalu pada saat itu tanya, Ustadz di Bekasi, iya jarang ke Al-Ikhwan ya? Iya jarang ke Al-Ikhwan, karena seharusnya bukan guru yang mendatangi murid, tapi murid mendatangi guru gitu misalnya. Tapi tidak apa-apa, semoga jamaah ini diampuni dosa-dosanya. Di sana lagi turun hujan, Ustaz. Lagi turun hujan, Pak. Terus ya sudah, Ustaz, saya kirimkan wedang ronde. Kira-kira saya berbinar-binar atau tidak? Berbinar-binar. Saya nutup telepon sembari saya berteriak kepada istri saya, Ibu, iya, ada yang mau kirim wedang ronde. Masya Allah, pas banget ya. Turun hujan deras, tetapi ada yang mengirimkan wedang ronde. Hadiah itu akan bermakna ketika datang pada saat yang tepat. Jadi kalau mobil listriknya belum datang, bisa jadi yang pertama karena tidak baik untuk kita, atau yang kedua memang baik untuk kita, cuma menunggu timing yang tepat. Dan waktunya Allah itu tidak bisa kita yang mengaturnya. Saya maunya bulan ini, loh kamu ini berinteraksi sama Allah, dan Allah tidak pernah diperintah sama hambanya. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, kita berinteraksi ketika kita bersyukur, jangan bersyukur hanya karena kita mendapatkan yang kita mau, tapi bersyukurlah karena sesungguhnya kehidupan ini merupakan karunia besar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau permintaan kamu belum terwujud, bukan Allah tidak mampu, tapi karena permintaan kamu mungkin di situ ada keburukan, atau yang kedua bisa jadi permintaan kamu akan diberikan oleh Allah di waktu yang tepat. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya. Jangan bersyukur hanya karena mendapatkan yang kita mau, tapi bersyukurlah karena kita memiliki Allah, dan seluruh karunia kita dalam kehidupan ini sudah cukup menjadi alasan kita untuk bersyukur. Kurang-kurangilah melihat kehidupan orang lain, karena sesungguhnya yang menghilangkan konsep syukur pada hati kita itu kalau kita melihat kehidupan orang lain. Suami kita insya Allah suami yang terbaik. Kapan suami kita tidak menjadi yang terbaik? Kalau kita sudah membandingkan suami kita dengan suami tetangga kita. Istri kita insya Allah takdir yang terbaik. Kapan istri kita menjadi tidak baik untuk kita? Ketika kita sudah membandingkan istri kita dengan istrinya selebgram. Dan itu tidak ada batasnya dan tidak ada akhirnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah membimbing kita supaya kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Seluruh keluarga besar Masjid Al-Ikhwan yang semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk. Kita tentunya paham bahwasanya hari ini kehidupan kita itu mudah sekali untuk frustasi dan mudah sekali untuk depresi. Banyak orang yang terkadang sehat secara fisik tetapi belum tentu sehat secara pikiran. Makanya dalam Islam dibedakan antara sehat dengan afiat. Dalam diksi bahasa Indonesia sehat dan afiat itu artinya sama. Tapi dalam bahasa sunnah, dalam bahasa syariat, sehat dan afiat itu sesuatu yang berbeda. Sehat itu sehat fisik kita. Ketika fisik kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, itu namanya sehat. Afiat itu berbeda. Afiat itu ketenangan, kelapangan, tidak frustasi, tidak depresi, merasa aman, merasa yakin sama Allah, itu namanya afiat. Dan kita tentunya paham, hari ini banyak orang sehat tetapi belum tentu afiat. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sampai kita nanti akan menjumpai fenomena orang itu ingin mati, saking beratnya beban kehidupan yang mereka hadapi dan mereka rasakan. Makanya sampai Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta yamurra rajul bi qabri akhihi fayaqulu ya laitani makanahu. Makanya sampai Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu menjumpai ada seseorang saking bebannya berat ketika melewati kuburan temannya, maka dia berkata di samping kuburan temannya dan mengatakan, coba kalau saya melewati kuburanmu dan saya mati sebagaimana kamu telah mati dari perjalanan hidup di dunia. Maka Nabi mengatakan itulah tanda-tanda ketika kiamat begitu dekat di dalam kehidupan. Zaman fitnah itu bukan hanya tersebarnya zina. Zaman fitnah bukan hanya tersebarnya kesyirikan.
Zaman fitnah bukan hanya ketika kita mendapatkan penyimpangan seksual, tapi termasuk di antara konsekuensi ketika kita hidup pada zaman fitnah itu apa? Begitu banyak perkara yang bisa membuat kita mudah depresi dan begitu mudah membuat kita frustasi di dalam perjalanan hidup. Ketika kita paham bahwasanya kehidupan pada zaman fitnah begitu banyak perkara yang bisa membuat kita mudah frustasi dan kita mudah untuk depresi, maka kita harus paham membicarakan surga itu merupakan salah satu komponen penting untuk menguraikan perkara yang bisa membebani kehidupan kita supaya kita tidak mudah depresi dan tidak mudah frustasi. Karena biasanya orang itu mudah depresi dan mudah frustasi itu sebabnya banyak. Tapi salah satunya perkara yang menyebabkan seseorang itu mudah frustasi dan mudah depresi itu apa? Kalau mereka tidak pernah membayangkan surga di dalam perjalanan berat yang mereka lalui pada kehidupan di dunia, orang yang tidak pernah mengingat gemericik air di surga biasanya mudah lelah dan pastinya mudah frustasi dan depresi. Makanya kita mendapati hiburannya orang beriman itu mengingat surga. Makanya berapa kali Allah menyebut kata surga di dalam Al-Quran? Lebih dari 100 kali dalam bentuk tunggal ataupun dalam bentuk plural. Kenapa Allah sebutkan kata surga berkali-kali di dalam Al-Quran dan tidak Allah sebutkan hanya sekali dan 2 kali? Untuk memberi arti kepada kita, semakin kita mengingat surga, semakin ringan beban kita di dunia. Dan semakin kita mengingat dunia, semakin mudah kita frustasi dan depresi. Ibu dihujat sama orang, tapi ibu lupa bahwasanya kehidupan nanti di surga itu menanti bagi mereka yang sabar menghadapi fitnah. Ibu tidak akan kuat. Bapak kalau punya anak lalu mendidik anaknya, lalu bersabar kepada istrinya, kalau tidak mengingat surga pasti tidak akan kuat. Saya seorang dai ketika menyampaikan kalimat Allah, ada yang pro dengan apa yang saya sampaikan, ada yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Bahkan terkadang saya sering menjumpai orang yang membenci saya lebih besar sebagaimana, bahkan lebih besar bencinya kepada saya daripada kepada orang kafir. Kalau kita menjalani kehidupan kita lalu kita lupa dengan surga, maka itu pasti akan membebani kepada kehidupan kita. Karena apa? Mengingat surga itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita sering lupa. Scrolling demi scrolling yang sering kita lakukan di TikTok ataupun di Instagram itu menjadikan kita sering amnesia terhadap surga. Sehingga ketika kita amnesia terhadap kenikmatan surga dan apa yang dijanjikan oleh Allah, itu loh biasanya yang membuat kita akhirnya mudah frustasi dan mudah depresi. Makanya orang mukmin dulu, kalau mereka menghadapi beratnya ujian mereka dalam kehidupan, yang selalu mereka ingat untuk menjadi obat ketenangan mereka menghadapi beratnya masalah itu, mereka ingat surga. Makanya kita mendapati Asiyah binti Muzahim ketika menghadapi suaminya yang begitu otoriter dan melampaui batas ketika mengakui dirinya Tuhan. Yang diingat oleh Asiyah binti Muzahim itu apa? Asiyah itu mengingat surga ketika dia mengatakan kepada Rabbnya, ya Allah bangunkanlah sebuah rumah untukku di sampingmu. Dan tidak ada yang diingat oleh Asiyah binti Muzahim kecuali surga. Karena mengingat surga itu kekuatan. Kita menghadapi istri yang terkadang ngambek dan suasana hatinya tidak bisa diprediksi sebagaimana cuaca di kota ketika tidak bisa diprediksi. Itu kalau tidak ingat surga berat. Ibu menghadapi suami dengan logikanya yang panjang dan pendek perasaannya, kalau bukan karena mengingat surga itu pasti berat. Makanya surga itu kenapa disebutkan oleh Allah ratusan kali di dalam Al-Quran itu bukan tanpa sebab. Disebutkan surga itu, disebutkan kata surga di dalam Al-Quran hingga ratusan kali karena surga itu memberikan kepada kita kekuatan untuk terus berjalan dalam kehidupan. Ada satu kisah nyata, saya ambilkan 2 kisah nyata. Yang pertama dari salaf, yang kedua dari khalaf. Khalaf itu kekinian. Dari salaf dulu kita ambilkan contoh. Ada seorang ulama, ada seorang sahabat namanya Umair Al-Hammam. Pada ketika terjadi perang Uhud,
Umar al-Hammam itu ketika akan maju dalam peperangan, pada saat itu dia berdialog kepada Nabi. Dialognya indah dan dialognya ada di dalam hadis riwayat Muslim. Lalu beliau bertanya kepada Nabi, karena perang Uhud itu kan dalam peperangan zaman dulu itu kan mengerikan dan menakutkan. Karena apa? Pilihannya cuma dua. Kalau nggak melukai, dilukai. Kalau nggak membunuh, dibunuh. Itu saja. Kalau perang hari ini kan lebih enak dari jarak jauh. Kalau dulu tidak bisa, kontak fisik, duel dari dekat dengan dekat. Maka Umar al-Hammam ketika menghadapi berkecamuknya perang Uhud, maka Umar al-Hammam itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina ana in kutiltu fi sabilillah." Di mana tempat saya, wahai Rasulullah, kalau saya berperang di dalam perang Uhud ini? Tempat saya di mana? Nabi lalu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Umar al-Hammam dengan jawaban yang pendek, tapi nandes. Kalau jawaban itu hari ini makjel. Nabi mengatakan, in kutilta fil jannah. Kalau kamu gugur dalam peperangan ini, tidak ada tempatmu kecuali adalah surga. Umar al-Hammam ketika mendengar kata surga yang asalnya ketakutan itu menggelayut pada hatinya, maka langsung dia maju ke depan. Ketika akan maju pada gelanggang pertempuran, dia ingat, loh, di kantongnya ini ada kurma yang harusnya jatah dia sarapan pagi. Maka dia mengambil kurmanya, dia melihat kurmanya, dan dia mengatakan, wa inilah akulu hadhihi tamaratun lahayatun tawilah. Kalau saya memakan kurma ini, saya terlalu lama nunggu untuk bisa mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Nabi. Fa'al qatamaratin kunna fi yadihi. Maka dia membuang kurma yang ada di tangannya, dia bergerak maju di dalam perang Uhud, dan akhirnya beliau gugur dalam perang Uhud mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi, yaitu adalah surga. Kenapa Umar al-Hammam ini kuat? Karena mengingat surga. Kenapa Asiyah binti Muzahim mendapatkan tirani paling besar sepanjang kehidupan manusia dari semenjak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir? Kok kuat Asiyah binti Muzahim padahal dia beriman kepada dakwahnya Nabi Musa? Karena ingat surga. Makanya ketika Allah menghibur Khadijah, Allah itu menghibur Khadijah itu unik, special treatment. Gimana special treatment yang Allah berikan kepada Khadijah? Malaikat Jibril turun. Ketika malaikat Jibril turun, maka malaikat Jibril menyampaikan, katakan kepada istrimu Khadijah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah memberitahukan kabar gembira kepada Khadijah. Kabar gembiranya, Khadijah dibangunkan rumah di surga, yang rumahnya itu tenang, dan rumahnya tidak ada keributan dan tidak ada kelelahan. Mari kita bedah dulu. Kenapa rumahnya Khadijah disifati oleh Allah dengan rumah yang tidak ada keributan? Karena rumahnya Khadijah itu rumah yang paling banyak disantronin para sahabat ketika mereka belajar Islam kepada Nabi. Ibu-ibu pasti paham ya, namanya rumah itu bagi wanita itu merupakan wilayah private, yang dia tidak mau setiap orang itu masuk ke rumahnya. Tapi itu tidak berlaku bagi rumahnya Ibunda Khadijah. Yang kedua, kenapa tidak ada kelelahan? Karena wanita yang paling lelah ketika menemani Rasulullah itu Khadijah. Dan bagaimana special treatmentnya Allah? Allah tidak mengatakan kepada Khadijah, Khadijah, sudah aku akan berikan kepadamu di masa tua itu enak, nikmat, nanti kamu dapat istana kalau Muhammad menang. Enggak. Allah tidak menyampaikan berita itu. Maka yang disampaikan beritanya oleh malaikat Jibril dalam special treatment yang Allah berikan kepada Khadijah itu apa? Kabarkan kepada istrimu sebuah rumah yang disiapkan oleh Allah. Rumahnya itu rumah yang tidak ada kepenatan, tidak ada keletihan, dan tidak ada keributan. Dan ternyata itulah sumber kekuatan Khadijah sampai menemani Nabi Muhammad sampai beliau berjumpa dengan Allah. Itu menjelaskan kepada kita bahwasanya mengingat surga itu merupakan kekuatan. Jadi kalau ada manusia kadang-kadang dia depresi dan akhirnya mudah frustasi, salah satu komponennya itu kata para ulama, karena dia sedang lupa tentang surga yang dijanjikan oleh Allah dalam perjalanan taat ketika dia dalam perjalanan hidup di dunia.
Makanya Khadijah, Asiyah binti Muzahim, kuatnya mereka, pundak mereka kuat, hati mereka tegar, langkah mereka begitu kuat. Itu karena mereka mengingat surga. Karena kalau orang sudah mengingat surga, apapun perkara pasti dihadapi dengan lapang. Kalau mereka ingat bahwasanya mengingat surga itu memberikan kekuatan dalam kehidupan manusia. Itu cerita salaf. Yang kedua cerita khalaf, supaya kita ingat tentang surga. Ada sebuah kisah nyata yang saya pernah baca di sosial media, di Instagram. Ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini sering berantem dengan suaminya kalau pagi, gara-gara suaminya kalau naruh handuk di atas kasur. Insya Allah yang di sini enggak, insya Allah. Karena yang di sini kalau mandi nggak pakai handuk. Maka sang istri itu sudah mengingatkan suaminya dengan cara yang lembut, cara yang agak keras, sampai cara disindir, sarkasme, sampai cara yang paling kasar untuk mengingatkan suaminya supaya naruh anduk jangan di atas kasur. Tapi ya begitulah laki-laki. Laki-laki itu kadang-kadang tidak mau untuk mengubah, kadang-kadang egonya yang muncul. Jadi maaf ya ibu, kadang-kadang laki-laki itu ibu tahu nasihatnya istri itu benar. Tapi para suami itu yang tidak suka dari nasihatnya istri itu bukan nasihatnya istri salah. Tapi laki-laki atau suami itu tidak suka nasihatnya istri itu karena nadanya tidak enak. Betul atau tidak Pak? Masya Allah. Beliau yang sudah sepuh aja betul. Ya, nadanya aja nggak enak. Nah, kita kembali ke kisah nyata ini. Maka sang istri itu kelelahan. Lalu dia berkata, saya ini kalau begini-begini terus stres saya gara-gara masalah anduk. Lalu beliau mengubah mindsetnya. Lalu dia pernah mendengar kajian tentang surga. Lalu akhirnya dia menerapkan dalam praktek kehidupan. Maka dia akhirnya mengubah mindsetnya setelah mendengarkan kajian. Lalu dia berkata, oh supaya saya lapang, saya harus mengubah mindset saya ketika melihat anduk. Sehingga akhirnya pada hari berikutnya dia ketika melihat anduk, dia katakan sama pikirannya, ini bukan anduk, tapi ini sepotong permadani yang jatuh dari surga. Loh, ini kisah nyata ini. Kita terapkan omongannya ulama-ulama salaf ini kayak gini. Akhirnya karena dia mengubah mindsetnya, tidak lagi itu melihat itu anduk, tapi sepotong permadani dari surga. Setiap pagi ketika mengambil anduk itu dalam kondisi senyum. Wah, sepotong permadani nih jatuh dari surga. Senyum, diambil, dijemur. Hari berikutnya lagi, biasa suami kadang-kadang pengen ngetes dan muji istrinya. Letakkanlah itu anduk di atas kasur. Diambil lagi. Istrinya senyum, kenapa? Tidak lagi melihat itu anduk. Melihatnya itu sepotong permadani yang jatuh dari surga. Lama-lama suaminya mikir, kok tidak ada lagi kalimat-kalimat teriakan, sindiran, hujatan, berantem di waktu pagi. Maka suaminya lama-lama mikir, karena suaminya mendapati istrinya setiap menjemur anduk senyum, lama-lama tersentuh. Laki-laki itu simpel bu, laki-laki itu sentuh hatinya pasti akan ngelakuin. Jadi kalau ibu lagi ngotot pengen sesuatu kok suaminya belum berubah, mungkin ibu belum sentuh hatinya. Ibu baru menyentuh emosinya, belum menyentuh hatinya. Betul nggak Pak? Betul. Masya Allah. Bapak istrinya ikut sekarang? Istrinya ikut ngaji? Oh Masya Allah. Loh, istrinya lagi nggak ikut. Kalau istrinya ikut saya pengen nyampain ke istrinya. Maka ketika akhirnya beliau tiap hari senyum, suaminya itu akhirnya tersentuh hatinya. Dan akhirnya dia yang pada satu pagi dia menjemur anduk di tempat jemurannya. Pada hari pertama ketika sang suami menjemur handuk di tempat jemuran, istri ketika masuk ke kamar tidak menjumpai anduk, sedih. Dan berkata, mana sepotong permadani yang jatuh dari surga?
Loh ini betul dia. Mana ini sepotong permadani yang jatuh dari surga itu mana kok tidak ada. Hari berikutnya suaminya naruh kembali. Masuk lagi ke kamar dan dia menjumpai tidak ada lagi itu anduk yang merupakan sepotong permadani jatuh dari surga. Dan akhirnya mereka kehidupannya baik. Apa point of view atau message dari dua kisah ini? Yang satu adalah Asia binti Muzahim dan Khadijah binti Khuwailid. Dan yang satunya kisah nyata yang disampaikan di salah satu Instagram. Itu menyampaikan kepada kita, semua perkara yang kita jumpa itu kalau kita kembalikan dalam konteks kita mengingat surga dan keinginan kita dapat surga itu jadinya ringan kok. Makanya akhirnya kita dapatkan perkataan dari Imam Ibnu Katsir. Tidak ada makhluk yang paling pingin supaya kita lupa dengan surga kecuali syaitan. Kenapa dunia ini dibuat indah terus dan tidak pernah berhenti untuk berimprovisasi, tidak pernah berhenti untuk berinovasi supaya kita itu mengingat surganya sebentar. Makanya tempat hiburan, upgrading terus, inovasi terus, handphone dulu tebel, kemudian lama-lama kecil, kemudian gede lagi nutupin wajah kita, kayak gitu kan, kayak gini. Kenapa dunia tidak pernah berhenti untuk berinovasi? Supaya kita itu lupa dengan kehidupan kita di surga. Kita kalau ngadepin orang, ngadepin suami, kalau kita tidak ingat surga, pasti kita marah-marah. Karena apa? Latar belakang istri dan latar belakang suami itu memang beda. Perempuan itu panjang logikanya, panjang perasaannya, pendek logikanya. Laki-laki panjang logikanya, pendek perasaannya. Jadi kalau ibu-ibu ada yang sering ngomong, dasar laki-laki nggak punya perasaan. Maaf bu, punya. Cuma nggak sepanjang ibu. Dan kita laki-laki nggak usah ngomong, dasar perempuan nggak punya logika. Apa yang bisa menjadikan kita sabar? Ingat surga. Saya membuktikan sendiri, ada salah satu orang yang sakit. Qadarullah beliau sudah meninggal dunia. Ketika sakitnya berat, saya tanya, gimana Pak? Tidak apa-apa Ustadz. Ustadz kan sering bilang surga yang menguatkan. Yang saya ingat tuh selalu surga Ustadz. Makanya akhirnya saya teringat kepada hadis riwayat Muslim. Ada seorang wanita, mantan budak, hitam legam. Lalu sering kambuh penyakit ayannya. Datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya sembuh. Saya punya penyakit ayan. Ini usra. Saya ini punya penyakit ayan ya Rasulullah. Doakan supaya saya itu bisa sembuh. Nabi tidak langsung memberikan tawaran kepadanya. Ayo aku doakan supaya kamu sembuh. Tidak. Nabi memberikan dua opsi. Opsinya itu selalu surga. Nabi itu kalau ngomong para sahabat itu selalu ngomongnya surga. Jadi Nabi itu kalau ngomong para sahabat itu interaksinya surga. Tidak interaksi duniawi. Nabi mengatakan kepada wanita budak itu dan berkata, in syi'ti da'auti ayashfiyaki. Kalau kamu mau saya doakan, kamu sembuh. Insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakit ayanmu. Kalau kamu sabar, ridho dengan penyakit ayanmu, tidak ada balasan bagimu kecuali surga. Ketika disebut kata surga, wanita itu tidak memilih pilihan yang pertama. Tidak mengatakan, ya Nabi saya pengen yang pertama aja, setelah itu nanti saya beribadah. Tidak. Dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah saya memilih yang kedua. Saya memilih supaya saya sabar. Supaya saya mendapatkan berita surga. Baru jalan beberapa langkah, dia balik lagi. Lalu ngomong lagi sama Nabi. Cuma satu ya Nabi. Saya minta apa? Kalau penyakit ayanku sering kambuh, tersingkap auratku. Boleh enggak aku didoakan? Aku tetap sabar dengan penyakit ayanku. Tapi aku memohon dengan tawasul doamu supaya Allah menutup rapat-rapat auratku ketika kambuh ayanku. Padahal kalau penyakit ayan kambuh tersingkap aurat, dosa atau tidak dosa? Tidak dosa. Wanita dulu itu sampai tidak sadar aja tidak pengen tersingkap auratnya. Kalau wanita hari ini sesadar-sadarnya. Maka Nabi mendoakan, ya aku doakan. Lalu wanita itu akhirnya terus kambuh penyakit ayannya. Dan akhirnya beliau pun mendapatkan apa yang dikabarkan Nabi dengan surga.
Jadi mengingat surga itu memberikan kekuatan. Saya sebagai dai ketika menyuarakan terus tentang ukhuwah dan persaudaraan supaya kita nggak bermusuhan terus, kan saya selalu materinya itu terus, Pak. Sampai kapan sih umat itu akan disuguhi dengan materi pertikaian, permusuhan, yang di sono ngomong Wahabi, yang di sono ngomong Ahlul Bid'ah. Nanti di sono jawab lagi Wahabi, ini jawab lagi Ahlul Bid'ah. Sampai kapan? Makanya kadang-kadang saya sedih, saya itu kadang-kadang disebut Wahabi, kadang-kadang disebut Ahlul Bid'ah. Makanya saya tuh minta ketegasan, saya ini Ahlul Bid'ah atau Wahabi sih? Tapi ketika saya menyuarakan ukhuwah, banyak nggak orang yang nggak suka dengan apa yang saya ingin sampaikan ketika ingin menyamakan dan menyaudarakan antara umatnya Nabi? Banyak yang nggak suka, banyak yang menghujat, terang-terangan, menyebutkan nama. Semuanya itu kita hadapi. Tapi apa perkara yang bisa menguraikan beban kebencian itu supaya tidak menggerogoti hati kita? Ingat surga. Jadi mengingat surga itu merupakan kekuatan. Mengingat neraka membangun kesadaran. Kalau kita mengingat neraka membangun kita supaya kita meninggalkan maksiat. Tapi mengingat surga itu kekuatan. Makanya Nabi itu interaksinya itu dengan para sahabat itu selalu surga. Selalu surga. Nabi tidak mengatakan nanti kalau kamu jadi sahabatku kaya raya. Enggak, Nabi tidak pernah membangun narasi kekayaan. Walaupun kaya itu memiliki keutamaan. Tapi yang kita harus perhatikan, Nabi tidak pernah membangun narasi sunnah itu untuk menjanjikan kekayaan. Tapi Nabi selalu menyampaikan narasi sunnah itu adalah surga. Makanya ada salah satu ibu-ibu, anaknya meninggal dunia dalam perang Uhud, Pak. Datang kepada Nabi, lalu nanya sama Nabi, ya Rasulullah, aku pengen tanya tentang kedudukan anakku. Kalau aku dapatin kabar tentang anakku tentang surga, aku tenang ya Nabi. Dan aku akan menjalani ridho di sepanjang sisa hidupku. Lalu Nabi bertanya, apa yang kamu pengen tanyakan Ummu Bashar? Namanya Ummu Bashar. Yang kamu pengen tanyakan apa? Anakku meninggal dalam peperangan. Apakah anakku sekarang berkumpul dengan keluarganya di alam barzah dan nanti mendapatkan surga nanti di akhirat? Maka Nabi mengatakan sesungguhnya anakmu berkumpul dengan keluarga-keluarganya di alam barzah yang sama-sama beriman sebagaimana burung-burung yang kumpul di atas dahan, dan anakmu nanti mendapatkan surga di akhirat. Maka semenjak saat itu Ummu Bashar berkata, semenjak saat itu aku tenang, aku lapang. Karena aku tahu bahwasanya tempat kembali anakku adalah di surga. Makanya setelah itu Ummu Bashar, kalau ada anggota keluarganya yang akan meninggal dunia, beliau selalu menitip salam. Nanti kalau kamu ketemu Bashar, anakku, titip salam ya dari ibunya. Bahwasanya sebentar lagi aku akan menyusulnya. Itu namanya surga, Pak. Jadi orang yang mengatakan mengingat surga itu kekuatan, itu narasinya para ulama dulu. Supaya ketika kita mengingat surga, supaya kita tidak mencintai kehidupan dunia secara berlebihan. Kalau pikiran kita sudah hilang kata-kata surga, akhirnya dunia yang tidak kita dapatkan itu membuat kita frustasi. Kondisi yang tidak sesuai indah yang kita bayangkan membuat kita depresi. Makanya indahnya Rasulullah, apa perkataan Nabi ketika Nabi itu mengatakan kepada kita? Perkataan Nabi itu indah. Kalau kamu menjumpai sesuatu dari kehidupan dunia dan kamu takjub dengan kehidupan dunia yang didapatkan oleh orang lain, Nabi itu memberikan kepada kita sebuah penawar. Penawarnya itu apa? Innal aisha aisyul akhirah. Tahu? Belum pernah tahu. Ayo bareng-bareng kita mengucapkan innal aisha aisyul akhirah. Jadi Nabi sampai mengatakan, sampai kalau kamu melihat sesuatu yang menakjubkan dari urusan dunia, katakan sama hatimu, sesungguhnya kehidupan kami itu kehidupan nanti di surga, kehidupan di akhirat. Jadi kalau kita nanti melihat istana, kita misalkan melewati puncak Bogor, mendapati villa-villanya bagus, Pak. Dan kita tidak punya villa, Pak. Maka ketika kita tidak punya villa, itu tenang. Kita katakan innal aisha aisyul akhirah, kehidupan kami nanti kehidupan di surga. Kita ngelihat mobil bagus, lalu kita tidak mendapatkan mobil itu, maka kita katakan innal aisha aisyul akhirah, sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan kelak di akhirat.
Kenapa kalimat itu yang disampaikan Nabi? Bapak dan Ibu tidakkah sadar Nabi itu sedang nyetrum pikiran kita supaya selalu yang kita ingat itu kehidupan akhirat, yang kita ingat itu kehidupan surga. Itulah yang memberikan kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan inilah perkara yang hilang kalau kita hidup pada zaman fitnah, ketika semuanya itu ditakat dengan urusan dunia dan pencapaian-pencapaian material. Jadi yang membuat frustasi bukan Allah, yang membuat kita depresi bukan pula Allah, yang membuat kita frustasi itu karena kita lupa dengan surga. Dan itulah yang kita harus mengerti. Nah, setelah kita memahami, disinilah kita ingin untuk membicarakan. Karena mengingat surga itu adalah kekuatan untuk kita, tentunya kita harus paham. Kita ini harus mulai meraba dan mendiagnosa diri kita. Tidak ada diagnosa yang paling efektif dalam kehidupan kita kecuali adalah mendiagnosa apakah kita itu memiliki karakteristik penduduk surga ataukah tidak. Positioning itu penting, Pak. Dan positioning yang paling baik itu salah satunya adalah meraba kehidupan kita. Apakah kita memiliki karakter penduduk-penduduk surga yang berjalan pada kehidupan di dunia. Karena ternyata surga yang memberikan kekuatan, maka keluarga-keluarga surga yang ada di dunia ini memiliki karakteristik. Dan karakteristik inilah yang kita ingin bahas, kita ingin tahu, kita ingin mendiagnosa diri kita, supaya jangan sampai terlambat di dalam diagnosa. Kalau mendiagnosanya sampai kita mati, baru kita tahu dan sadar kita ini bukan orang yang melakukan amalan penduduk surga, betapa ruginya kita. Ibu kalau salah dan terlambat diagnosa, akhirnya terkena penyakit, penanganannya terlambat. Dan diagnosa yang paling penting itu bukan diagnosa tentang urusan duniawi, tapi diagnosa yang paling luar biasa menakjubkan adalah mendiagnosa diri kita. Apakah diri kita itu memiliki karakteristik penduduk surga ataukah tidak? Kenapa? Penduduk surga itu memiliki sifat, memiliki karakteristik, dan kita mencoba untuk melihat apa karakteristik para penduduk-penduduk langit yang berjalan di atas kehidupan, di atas muka bumi, supaya kita tahu apakah diri kita sudah memiliki karakteristik penduduk surga ataukah belum. Ini nanti ya Pak, sebelum kita bahas, saya selalu sampaikan ya, jangan sampai apa yang kita pelajari ini nanti membuat kita, jangan sampai membuat kita menilai dan menghakimi orang lain. Mas, iya, berdasarkan kajian saya di Al-Ikhwan kemarin, iya, antum kelihatannya bukan penduduk surga, Mas, gitu. Jangan gitu. Tapi apa yang akan kita pelajari itu untuk mendiagnosa diri kita. Dan saya ingatkan ya Pak, saya ingatkan ya, jangan pernah begitu mudah kita jangan pernah mudah bagi kita menjudge orang dengan kata surga dan neraka, yang mana itu semuanya hanyalah Allah yang paling mengetahui. Makanya maaf ya, ada nggak banyak orang Muhammadiyah yang mereka matinya husnul khotimah? Banyak. Ada nggak orang NU yang matinya husnul khotimah? Banyak Pak. Ada nggak orang IM yang matinya husnul khotimah? Ada. Contoh nih, ada salah satu ustadz yang lagi viral beritanya, ustadz di Al-Hikmah, ngajar di satu masjid, meninggal ketika lagi ngajar. Ada nggak orang yang terkadang ngajinya tidak sama dengan kita, tapi Allah takdirkan dia mati husnul khotimah? Ada Pak. Kenapa Allah memperlihatkan itu? Supaya kita harus mulai menghormati orang lain walaupun terkadang pilihan-pilihan fikihnya tidak sama dengan kita. Supaya kita tidak gampang untuk menyesatkan kehidupan orang lain. Sekarang mari kita pelajari apa karakteristik para penduduk surga yang berjalan di atas kehidupan dunia. Untuk kita timbang, lalu kita diagnosa pada kehidupan kita. Setelah kita tentunya menetapkan bahwasanya surga itu menjadi muara pada perjalanan kehidupan kita.
Ada satu kisah yang disampaikan dalam beberapa riwayat. Saya sampaikan dulu riwayatnya. Supaya kita paham literasi kita. Dalam beberapa riwayat itu disampaikan. Yang pertama dalam riwayatnya dari Dr. Sholih Al-Humaid yang mencantumkan dalam Manhaj fi I'tidal Khutbatil Jum'ah. Lalu dalam beberapa riwayat juga disampaikan dari Ibnu Hamdun dan Al-Isyarah Al-Syari As-Sa'ah karangan dari Muhammad Al-Barzanji. Itu menerangkan tentang apa yang akan kita sampaikan. Di sini kita mendapati ada sebuah perkataan bagus yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib pada satu kesempatan ditanya sama seseorang. Ada seseorang ahli ibadah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib pada saat itu sedang menjabat sebagai Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, sifli al-muttaqin hatta ka'anni anzuru ilaihim. Sesungguhnya dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin bagi kami, maka sifatkanlah kepada kami penduduk surga seakan-akan kami itu melihatnya secara dekat. Itu kayak apa sifatnya mereka? Perkataan ini atau pertanyaan ini membuat berat rasanya Ali bin Abi Thalib untuk menjawab. Tapi akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian menjawab. Maka disitulah akhirnya Ali bin Abi Thalib lalu menyebutkan jawaban. Apa itu karakteristik penduduk surga dari manusia-manusia langit dalam bahasa kiasan yang mereka itu masih berjalan pada kehidupan di dunia, supaya kalaupun itu bapak dan ibu mendapati sudah ada pada diri kita, tidak ada tempat kita untuk memuji kecuali kepada Allah. Kalau itu belum ada pada diri kita, lihat orang-orang yang memiliki sifat itu, supaya kita bisa mendekat kepada mereka dan menetapkan mereka sebagai role model pada kehidupan kita ketika berjalan bersama mereka. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya para penduduk surga itu dikatakan oleh beliau, mantikuhumus shawab. Yang pertama, sifatnya para penduduk surga itu kalau bicaranya itu benar, lagi lembut. Sehingga dalam setiap tutur kata yang mereka sampaikan, tidak ada tutur kata yang penuh dengan hujatan dan tidak ada tutur kata yang mencerminkan kasarnya hati mereka ketika mereka berucap dan merangkai setiap kalimat. Perkataan mereka benar, tetapi ketika mengatakan kalimat yang benar, mereka tidak pernah lepas dari sifat kelembutan. Makanya sifat lembut itu merupakan karakteristik orang-orang yang mereka terpilih. Orang yang terpilih itu, Pak, mereka mendapatkan sifat kelembutan di dalam mereka bertutur kata. Ketika mereka menjadi suami, mereka menjadi suami yang tidak pernah menaikkan suara mereka di dalam rumah. Kalaupun mereka menjadi istri, mereka menjadi istri yang tidak pernah menaikkan volumenya di dalam rumah. Karena tutur kata mereka itu penuh kelembutan. Makanya maaf ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau satu keluarga itu mendapatkan rahmat dari Allah, sifat keluarga yang mendapatkan rahmat itu apa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad, innallaha idza arada min ahli baitin khairan ayyudkhilahumur rifqa bainahum. Allah itu kalau senang kepada satu keluarga, cinta kepada satu keluarga, apa indikator keluarga itu dicintai oleh Allah? Tidak dijadikan, oh anaknya semuanya berhasil dan sukses dalam finansial, enggak. Anaknya semuanya pintar, enggak. Suaminya gampang nyari rezeki, enggak. Tapi Nabi mengatakan, kalau Allah itu senang kepada satu keluarga, Allah memasukkan ar-rifqa. Ar-rifqa itu kelembutan pada keluarga itu. Sehingga keluarga itu tidak ada kalimat teriakan, tidak ada kalimat umpatan, tidak ada kalimat-kalimat tinggi di antara mereka ketika mereka menjalani hari-harinya bersama dengan keluarga. Yang ada tenangnya air hujan yang hening dan bukan kilat dan halilintar yang ada pada keluarga itu. Ini termasuk salah satu sifatnya penduduk surga. Omongannya itu tidak omongan yang teriak. Omongannya tidak penuh dengan hujatan dan celaan. Omongannya benar. Tapi ketika dia berkata yang benar,
maka perkataannya itu disertai dengan sifat kelembutan. Sehingga mantikuhumus shawab, omongannya itu selalu benar. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berdusta. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Tapi dia pun ketika menyampaikan itu, perkataan-perkataan itu tidak mencaci maki kepada siapapun. Karena apa? Dia mendapatkan rahmat di dalam hatinya. Sehingga orang kalau hatinya mendapatkan rahmat, apa yang keluar dari lisannya itu mencerminkan rahmat yang ada pada hatinya. Makanya kalau kita mendapati orang kalau ngomong lembut, itu merupakan bentuk dari rahmatnya Allah yang besar pada kehidupan mereka. Sehingga kita mendapatkan ketika mereka berkata itu penuh dengan perkataan yang benar, tetapi suasananya itu tenang. Makanya kita paham ya, yang menumbuhkan benih itu bukan suara kilat halilintar, tapi yang menumbuhkan benih itu adalah tenangnya air hujan yang turun. Berarti yang menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan kita itu apa? Tidak ada teriakan, Pak. Penduduk surga itu tidak pernah ada teriakan. Tidak ada teriakan. Makanya kalau di rumah kita masih sering ada teriakan, mari kita evaluasi. Kok rumah kita ada teriakan ya? Kok rumah kita ada celaan? Kalau ada yang mengatakan memang culture-nya keluarga kita gitu, saat ngomongnya keras tapi hatinya lembut. Tidak apa-apa, tapi kenapa kita nggak bisa melembutkan? Karena yang menjadi kebaikan itu kelembutan. Suara di antara kita sesama orang yang beriman, apalagi sesama keluarga. Makanya maaf ya, ini kalau boleh saya berkata. Ada video saya yang viral, dan video ini dipotong-potong kemana-mana. Video saya yang marah-marah. Video saya yang marah-marah itu kalau boleh saya mengomentari pada kesempatan hari ini. Saya menyesali video itu, marah-marahnya. Walaupun apa yang ada di dalam video itu saya tidak menyesali karena benar. Tapi marah-marahnya itu tidak benar. Ada yang pernah lihat video saya yang marah-marah? Tentang seorang perempuan yang ditalak dan diceraikan oleh suaminya gara-gara beda manhaj. Saya marah. Yang saya sesali marahnya. Tapi apa yang ada pada video itu tidak ada yang salah. Tapi di situ kita belajar bahwasanya salah satu karakteristik penduduk surga itu apa? Tidak ada kemarahan. Makanya akhirnya sampai kita mendapati secara medis, secara sainstik, anak itu kalau dididik dengan suara keras, itu ternyata justru anak itu tidak akan bisa mengembangkan potensinya. Tapi ketika anak itu dididik dengan suara-suara yang lembut, itu akan justru menumbuhkan potensinya dan menjadikan anak itu percaya diri. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwasanya karakteristik penduduk surga yang disebutkan pertama kali oleh Ali itu omongannya. Jadi kalau ada orang, dia tidak akan tulus di dalam dia berbicara. Ketika dia menyampaikan sesuatu tidak dengan celaan, menyindir orang, maka dia itu merupakan salah satu di antara cirinya penduduk surga. Sehingga dia memilih diksi-diksi yang terbaik. Dia kalau mengucapkan bukan hanya mengucapkan yang baik, tapi mengucapkan yang terbaik. Dalam setiap ucapan-ucapan yang dia sampaikan, dalam setiap pemilihan diksi dan setiap kata yang dia tulis. Karena itu menggambarkan salah satu sifat penduduk surga itu penuh dengan kelembutan. Jadi di sini kita akhirnya mendapati kemarahan itu bukanlah salah satu sifat penduduk surga. Makanya betul kalau akhirnya kita itu dapat satu penelitian, Pak. Orang itu kalau lagi marah, kortisolnya itu naik, Pak. Ibu, tahu kortisol penyebab terjadinya penyakit kanker itu kortisol salah satunya. Ternyata ada satu penelitian secara medis. Orang itu kalau lagi bicara, lagi marah, itu kortisolnya itu naik berlipat-lipat. Makanya kenapa dalam Islam itu banyak sekali hadis yang mengatakan la taghdab falakal jannah, la taghdab faradada miraran, la taghdab, jangan marah bagimu surga. Jangan marah, diulang-ulang oleh Nabi berulang-ulang karena pada dasarnya setiap kalimat teriakan sebagaimana halilintar itu tidak akan menumbuhkan kebaikan apapun.
Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau kita ingin melihat penduduk surga, perhatikan ucapan pertama kali yang diucapkan para penduduk surga. Sifatnya itu, ngomongannya itu selalu benar. Dan ketika mereka ngomongnya benar, ucapannya itu penuh dengan kelembutan. Ya. Maka Allah menyampaikan kepada kita, mari kita buka di dalam Quran. Di dalam surat Ali Imran 159. Antum baca akhi 159 Ali Imran. Scrollingnya banyak kan itu. Pakai Google aja. Artinya aja. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ulangi lagi awalnya. Fabima rahmatin minal. Kalau bukan karena, maka berkat rahmat Allah, kau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut. Cukup. Disitulah kita akhirnya tahu Bapak dan Ibu, orang yang mampu berkata lemah lembut itu merupakan orang yang mendapatkan rahmat. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati Nabi Muhammad itu merupakan contoh dan role model terdepan dan terbaik di dalam kelembutan setiap kalimat-kalimatnya. Ngomong yang benar itu wajib, tapi menyertakan kelembutan dalam setiap perkataan yang benar itu menjadi sebuah perkara penting. Karena apa? Kita ngomong yang benar, salah waktunya itu pun tidak akan sampai kalimat kebenaran. Kita ngomong yang benar, tapi terus berulang-ulang yang lu menjadikan orang itu mendengarnya menjadi bosan, itu pun jadi tidak akan sampai kalimat kebenaran. Itulah kenapa kalau khutbah Jumat, kenapa khutbah Jumat itu yang paling baik itu pendek atau panjang? Pendek. Kenapa khutbah Jumat itu pendek, Ustadz? Karena jamaah atau penuntut ilmu itu kalau terlalu panjang itu bosan. Kalaulah durasi saja mempengaruhi sampainya kalimat kebenaran kepada hati manusia, apalagi intonasinya. Makanya kadang-kadang persoalan kita dan istri kita dan suami kita itu persoalan intonasi. Kadang-kadang ada banyak suami tidak bisa menerima ucapan seorang istri, bukan nasihatnya tidak baik, intonasinya terlalu tinggi. Makanya akhirnya Allah menyebutkan yang pertama, ya Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran tadi adalah Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kamu itu tidak akan bisa berlaku lembut. Nabi itu contoh terbaik dalam setiap pemilihan diksinya itu selalu menggunakan kelembutan. Mari kita ambil contoh. Nabi itu pernah Bapak dan Ibu, ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Dia terlambat sholat ke masjid. Ketika jamaah para sahabat itu sudah ruku, maka Abu Bakrah itu masih di luar Masjid Nabawi. Lalu supaya tidak kelewatan rukuknya, maka Abu Bakrah itu ruku di luar Masjid Nabawi. Allahu Akbar, langsung ruku. Jalan rukuknya menuju ke jamaah shaf. Coba bayangkan ini kalau kita praktekkan, kita rukuk dari rumah, jalan ke masjid. Ketika akhirnya Rasulullah SAW itu sholat, maka diberitahu oleh malaikat, ada di antara jamaah dan sahabatmu yang jalan sembari rukuk. Perhatikan ucapan Nabi. Nabi omongannya benar. Tapi lihat pemilihan diksinya dari Nabi. Supaya kita belajar bahwasanya ikhtiarul kalimah, memilih diksi itu bentuk dari sedekah terbaik. Nabi tidak mengatakan, siapa itu yang jalan sambil rukuk? BODOH. Bodoh. Menentang sunnah. Enggak.
Nabi itu mengatakan, siapa tadi yang jalan sambil rukuk? Lalu Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Perhatikan komentarnya Nabi. Nabi tidak mengatakan, Masya Allah, makanya kalau jadi sahabat itu ngaji. Mau jadi sahabatku kok gitu-gitu amat sih gitu. Enggak. Nabi perhatikan ucapannya, zadakallahu khirsan wala tu'id. Dalam satu riwayat Nabi lalu mengatakan apa kepada sahabat Abu Bakar? Semoga Allah menambahkan semangatmu, tapi perbuatanmu yang semacam ini jangan kamu ulangi lagi ya. Itu kalimat yang baik. Makanya akhirnya Abu Bakar itu menerima setiap apapun yang disampaikan. Kenapa? Karena Nabi itu memilih kalimatnya itu lembut. Dan kalimat-kalimatnya itu mencerminkan ketenangan ketika disampaikan menghujam ke dalam hati. Ini pernah terjadi lagi ketika para sahabat lagi sholat, tiba-tiba ada yang bersin, Pak. Tiba-tiba ada yang bersin. Lalu para sahabat itu, lalu yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Yang lainnya kan diem, namanya sholat, Pak. Lah, ada satu sahabat yang malah menjawab, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, para sahabat yang lainnya ketika melihat ada orang yang mengucapkan itu, dilihatin. Ketika dilihatin, sahabat ini malah komen. Malakum tangduruna ilayya. Ngapain kamu ngeliatin saya? Coba, Pak. Ini terjadi, ini hak. Nanti dibuka di Riyadhus Shalihin. Punya Riyadhus Shalihin? Punya. Buka itu plastiknya, baca itu hadisnya. Maka akhirnya pada saat itu akhirnya apa? Dia ngomong, ngapain kamu ngeliatin saya? Maka para sahabat lain itu sampai memukul-mukulkan pahanya untuk memberikan isyarat diem. Malah dia ngomong, ngapain kamu pukul-pukul paha kamu? Coba, Pak. Itu akhirnya ribut belakang sendiri. Nabi lagi sholat jadi imam, Pak. Setelah selesai, apakah Nabi marah-marah? Ini gimana sih? Sholatnya di belakang Nabi, kalian itu di belakang Rasul. Di Masjid Nabawi. Kalian itu nanti menjadi sahabatku. Hadisnya nanti akan dikenal sampai nanti ratusan tahun setelah kita meninggal. Enggak, Nabi tidak ngomong gitu. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Nabi mengatakan, sesungguhnya ini sholat. Dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Di dalamnya doa yang telah ditetapkan. Dan tidak boleh ada pembicaraan manusia di dalam sholat antara takbir dengan salam. Lalu sampai akhirnya sahabat itu yang mendengarnya itu, dia merasa Masya Allah, aku tidak pernah menjumpai guru sehebat Nabi Muhammad. Dan menggetarkan hatiku sebagaimana Rasulullah. Itu Nabi tidak mengatakan, kamu tadi yang ngomong ya? Iya. Kamu itu tentang sunnah. Harusnya nggak kayak gitu. Enggak, Nabi tidak memilih kalimat kayak gitu. Makanya kalimat yang baik itu merupakan pertolongan dari Allah. Makanya kalau kita hari ini komunikasi kita tidak baik sama suami istri, lalu tidak tercapainya satu pesan kita kepada pasangan hidup kita, mungkin karena apa? Omongan kita itu tidak mencerminkan kelembutan dan ketenangan yang ada pada hati kita. Makanya akhirnya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan kepada kita, mantikuhum as-shawab walin. Sesungguhnya perkataan mereka itu benar, tapi penuh dengan kelembutan. Makanya kalau akhirnya kita pingin untuk mencerminkan kehidupan kita sebagai penduduk surga, ngomongnya itu yang baik, tenang. Makanya kalau hari ini sedang viral ada nama kalimat soft spoken, ya itu mungkin salah satunya. Sehingga akhirnya setiap ucapan itu mencerminkan kebaikan. Makanya maaf ya Pak, kenapa dalam Islam itu tidak ada hujatan, tidak ada celaan gitu. Karena memang merusak semuanya. Makanya saya pernah dapetin ada satu penelitian, pakar tanaman itu menyampaikan. Tanaman itu Pak, tanaman itu ternyata ada satu penelitiannya, nanti dicek. Tanaman itu kalau kita teriakin, maka lama-lama dia itu akan layu dia. Mati dia. Tapi kalau tanaman itu kita puji setiap harinya, Masya Allah tanamannya bagus banget.
nggak pernah disiram tapi kok bisa bagus gini gitu ya. Nggak ada akarnya gitu. Kita ngomong yang baik, itu ternyata tanaman itu bereaksi dengan ucapan-ucapan kita. Loh, sampai tanaman saja bereaksi dengan intonasi dan volume apa yang kita ucapkan. Makanya akhirnya kita bisa memahami ketika Ali mengatakan, kalau kamu melihat penduduk surga, ucapannya selalu benar, tetapi selalu disertai dengan kelembutan. Apa yang hilang dalam kehidupan hari ini? Yang hilang itu adalah kelembutan dalam kita bersuara, Pak. Berapa banyak anak-anak mendendam, itu ya gara-gara orang tuanya selalu menaikkan suara. Kejadian ada di Jakarta Utara kalau tidak salah. Ada seorang karyawan membunuh majikannya. Gara-gara karyawannya itu, gara-gara majikannya itu kalau nyuruh dia dengan suara tinggi dan dia mendendam, Pak. Makanya kelembutan suara itu ciri khasnya orang yang telah mendapatkan rahmat. Dan orang-orang semacam inilah yang menjadi salah satu ciri khasnya penduduk surga itu selalu dalam kondisi tenang. Pembicaraannya itu menenangkan, membawa kebaikan dan selalu penuh dengan kebenaran. Setiap pemilihan kalimatnya dan setiap kalimat diksinya itu selalu tidak menggambarkan sesuatu yang sifatnya menyakiti. Jangan nyakitin orang, Pak. Benar demi Allah, jangan nyakitin orang walaupun dengan kalimat apapun. Kenapa? Karena apa yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita ngomong lembut, yang datang kepada kita orang-orang yang lembut. Tapi kalau kita sudah ngomong keras, yang datang kepada kita itu orang yang keras. Karena algoritma kehidupan kita dibentuk sama Allah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Semakin kita melembutkan, anak kita juga lembut, suami kita juga akan lembut. Apa yang kita akan temukan di masa tua juga kelembutan. Tapi kalau kita terus mentolerir kalimat-kalimat teriakan di antara kita, yang datang kepada kita itu ya pasti kalimat-kalimat yang tidak kita kuat mendengarnya dari hujatan itu. Sebagaimana dulu kita mentolerir perkataan itu. Hidup kita itu sesuai dengan algoritma yang kita lakukan. Saya ambilkan contoh nyata, Pak. Ini ada kisah nyata. Kisah nyata ini nanti saya mewakili dari apa yang saya sampaikan. Saya itu pernah, Pak. Saya itu pernah jalan ke Jakarta sendirian tidak sama tim. Pulang ke Bekasi, ngelewatin Pancoran. Bapak Ibu tahu Pancoran? Kalau dari arah Jakarta. Kalau kita Pancoran dari arah Jakarta itu kan ada dua ruas jalan. Yang satu ke Pancoran, yang satu menuju ke pintu tol. Paham atau enggak paham? Yes, paham lah pokoknya lah. Lah saya itu karena mau menuju ke pintu tol, Pak, saya ngambil paling kanan. Dari tendean bawah flyover terus naik ke atas, turun. Ketika akan mendekati pintu tol, ada mobil, Pak, dari sebelah kiri pengen masuk ngeblong ke sebelah kanan. Satu mobil, enggak ngasih, dua mobil, enggak ngasih, tiga mobil, depan saya enggak ngasih. Sebentar lagi giliran saya. Dalam pikiran saya, Pak, ada dua lintasan. Satu, jangan dikasih, enak aja. Kita ngantri dari bawah susah payah, enak aja dia. Dari sebelah kiri masuk ngeblong. Gak tahu disiplin, gak tahu antri. Bebek aja antri, dia gak mau antri gitu. Itu pikiran yang pertama. Lintasan yang kedua, saat itu apa yang kedua? Sudah kasih aja, kasih udzur. Mungkin dia tidak tahu, mungkin baru pertama kali punya mobil, mungkin pertama kali ke Bekasi, mungkin bukan orang sini. Udah kasih aja, insya Allah tidak akan ngurangin kebaikan kamu. Kira-kira saya ngambil yang pertama atau yang kedua, Pak? Yang kedua dong, kelihatan kan wajah saya ini wajah saya kan wajah orang yang sabar. Saya rem, Pak. Saya rem. Ini kisah ini sering saya ulang-ulang karena dahsyatnya kisah ini. Saya rem, saya kasih lampu dim. Tak. Akhirnya dia masuk, Pak, pelan-pelan masuknya, Pak. Memastikan apakah saya ngasih benar atau enggak. Kayak kucing itu kalau ngambil ikan gitu, terus ada majikannya kan dia pelan-pelan jalan, memastikan majikannya ngambil sandal atau enggak. Masuk dia. Masuk, Pak, sudah masuk. Jalan. Udah selesai, saya lupa. Satu waktu, Pak, saya tuh sama istri ngomong sama istri saya, ayo kita jalan-jalan yuk.
berdua aja. Karena memang kita harus paham ya Pak, istri itu harus sering diajak jalan-jalan Pak. Bener, wallahi. Itu quality time dia. Love language-nya wanita itu diajak keluar dari rumah, betul atau tidak? Betul. Tuh Bu, saya belain Bu, ya kan? Tadi saya belain bapak-bapak. Karena perempuan itu Pak, semenjak nikah dengan kita, dia itu tawanan kita Pak. Mau kemana-mana minta izin Pak. Makanya kalau kita ngelihat istri kita sudah meletakkan gelas, retak-retak gelasnya, nutup pintu sampai 2 rumah kedengeran, itu bukan karena dia nusus, karena dia pengen diajak keluar jalan-jalan. Ajak jalan-jalan walaupun beli bensin. Yang murni atau oplosan? Murni oplosan terserah. Saya ajak jalan-jalan istri saya. Ya jalan-jalan yuk. Ayo Bi, berdua aja ya. Iya. 2 jaman lah. 2 jam itu sudah ngasih energi luar biasa Pak. Apalagi istri saya itu orangnya introvert sejati. Makanya energi dia itu hanya bersama saya doang. Kalau ketemu banyak orang energi sosialnya habis. Kalau saya ambivert, setengah introvert, setengah ekstrovert. Saya ajak jalan. Kemana Bi? Ke Jakarta Utara yuk. Ayo. Jalan kita ke Jakarta Utara saat itu udah lama. Ketika di Jakarta Utara makan selesai, sudah makan kita mau pulang. Qadarullah Pak, saya itu Jakarta Utara itu tidak kenal daerahnya dengan baik. Karena bukan daerah jajahan saya. Wajah saya kan wajah daerah Jakarta Selatan. Saya tidak ngerti itu Pak, daerah Jakarta Utara itu tidak tahu. Loh, ada satu pintu tol Pak. Pintu tolnya itu sama persis kayak Pancoran, tapi saya tidak ngerti dan tidak sadar. Jalan gitu. Lah ternyata itu harus antri dari sebelah kanan. Saya ngomong, ya Rob, ini ternyata antri dari sebelah kanan Bu. Kita harus ngeblong. Istri saya bilang, janganlah Bu, jangan ngeblong. Malu. Tapi kalau nggak ngeblong kita muter balik dan muter baliknya jauh. Dan sampai 40 menit ketika dihitung di mappingnya. Anak-anak tentunya yang paling kecil yang 8 itu harus segera jatahnya jam menyusui. Saya bilang dia ngeblong aja lah bismillah. Istri saya yang malu. Dia nutup itu wajah. Saya bilang ngapain ditutupin? Kan kamu pakai cadar saya bilang. Nggak boleh pakai cadar. Akhirnya Pak, saya ngeblong itu 1 mobil nggak ngasih, 2 mobil nggak ngasih, 3 mobil nggak ngasih, 4 mobil malah marah-marah sama saya. Dia kelasan saya, panjangnya naudzubillah min dzalik. Saya maafkan beliau. Kenapa? Karena yang salah saya. Saya diam aja. Ya Allah Pak, maaf ya Pak, maaf saya yang salah. Saya ngomong gitu, saya nggak marah sama beliau, insya Allah. Kan saya sabar. Akhirnya ketika 4 mobil itu sudah klakson panjang Pak, saya akhirnya ngomong, udahlah kita kita ngambil sebelah kanan aja. Kita ngambil sebelah kiri, kita U-turn aja gitu. Ketika mau banting ke kiri Pak, tiba-tiba ada mobil yang setelah mobil yang klakson panjang itu warna putih Pak. Bapak ada yang mobil yang warna putih? Insya Allah ada. Maka akhirnya tiba-tiba itu ngasih lampu dim. Loh saya tuh kaget. Loh, bener kan? Iya ngasih lampu dim dan dia ngerem Pak. Dan saya itu kan mau memastikan ini bener nggak. Akhirnya saya pelan-pelan masuknya Pak. Saya pelan-pelan banget masuknya. Dan akhirnya ketika masuk gitu, Masya Allah Pak. Saya akhirnya plong Pak. Makanya saya klakson persis sebagaimana orang yang saya kasih di Pancoran itu ngasih klakson ke saya. Tin, saya jawab tin Pak. Ketika saya akhirnya dikasih itu di Jakarta Utara, saya akhirnya betul-betul dapat antrian itu. Saking senengnya, saya itu akhirnya otomatis gitu. Tin gitu. Dijawab lagi, tin gitu. Persis. Apa yang kita peroleh Pak? Yang kita peroleh adalah kita mendapatkan perkataan indah bahwasanya in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu kamu sendiri. Kalau kita ngomong yang baik, yang akan datang pada kehidupan kita itu omongan yang baik. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, mantiquhumus shawab walin.
Perkataan penduduk surga itu kalau mereka di dunia perkataan itu lembut. Makanya kalau kita nemukan orang kasar, Pak, orang kasar itu nggak pernah dekat dengan surga. Orang-orang yang lembut lah yang dekat dengan surga itu, ucapannya pun lembut. Nabi tidak pernah mencontohkan bagaimana mencela dan bagaimana menghujat. Makanya pertama kali kalau kita hijrah itu apa? Memperbaiki dua. Kalau kita hijrah itu, kalau sering saya ngomong, kalau ada orang naik ke saya, Ustadz, kalau saya hijrah pertama kali apa? Ada dua. Satu, perbaiki hubunganmu dengan ibumu. Yang kedua, perbaiki lisanmu dan jempolmu. Karena memperbaiki inilah perkara yang menunjukkan bahwasanya kita ini memiliki karakteristik sebagai penduduk surga. Maka kata Ali bin Abi Thalib, mantikuhumus shawab, perkataannya itu lembut sekali. Siapa orang yang paling berat untuk mendapatkan perkataan lembut dari laki-laki? Istrinya. Siapa yang paling layak mendapatkan perkataan lembut dari seorang istri? Suaminya. Jangan sampai seorang istri kalau ditelepon laki-laki lembutnya luar biasa, tapi ketika sama suaminya bagikan kilat menyambar-nyambar. Kenapa? Kelembutan itu ciri khasnya penduduk surga. Makanya kalau kita ingin menjadikan keluarga kita mendapatkan kebaikan dan rahmat, simple. Kalau kita ingin keluarga kita mendapatkan rahmat, jangan ada teriakan di dalam rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua disampaikan oleh Ali, wa malbasuhumul iktisad wa masyuhumut tawadhu. Yang kedua yang disebutkan oleh Ali itu apa? Pakaian mereka sederhana dan mereka itu tidak pernah sombong ketika mereka penuh dengan ketawadhuan. Dan ini cukup lumayan panjang. Qaddu abasarhum amma haramallahu alaihim wa waqafu asma'ahum 'alal ilmi nafi' lahum nuzilat anfusuhum minhum fil bala'i kallati nuzilat fir raha. Ini masih panjang. Ini kalau kita bahas kelihatannya sampai asar ini. Tapi tidak apa-apa, mungkin kita bahas satu dulu. Bahwasanya salah satu di antara karakteristik penduduk langit yang berjalan di atas muka bumi ini adalah lembutnya suara mereka dan benarnya setiap materi yang mereka ucapkan ketika tidak ada kebohongan dan tidak ada kedustaan. Maka itu merupakan ciri khasnya penduduk surga. Barakallahu fikum. Mungkin saya tidak bisa melanjutkan yang panjang karena ini masih panjang sekali pembahasan tentang ini, tapi setidaknya pada pertemuan kita hari ini kita akhirnya mengerti ternyata penduduk surga itu punya ciri khasnya. Kita harus memahami karakteristik penduduk surga itu supaya kita bisa mendiagnosa diri kita apakah kita sudah memiliki sifat itu ataukah tidak. Pak, mari kita pulang sembari kita memperbaiki lisan kita untuk anak-anak kita dan istri kita. Ibu, saya tadi sampaikan ibu, maaf ya bu, perempuan itu kekuatannya itu ada pada kelembutan. Kalau ibu meninggalkan kelembutan itu lalu ibu menaikkan suaranya, suami ibu tidak akan menerjemahkan ibu sebagai istrinya tapi sebagai musuhnya. Makanya terkadang kenapa ya suami saya susah mendengar perkataan saya? Mungkin suaminya baik bu, tapi kenapa dia tidak mendengar perkataan ibu? Mungkin kalimat-kalimatnya, diksinya, intonasinya, volumenya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia ingin dengarkan dari istrinya. Mari kita melembutkan suara kita, memilih kalimat dengan diksi-diksi yang baik, supaya apa yang kita berikan betul-betul menggambarkan kita sebagai penduduk surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walaupun masih satu di antara 25 sifat yang lainnya, ini baru satu, berarti masih ada 24 yang lainnya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi setiap apapun yang kita pelajari. Setidaknya mari kita mengubah cara kita bicara, karena apa yang kita bicarakan itu menunjukkan bagaimana tercermin apakah kita sebagai penduduk surga ataukah justru kita tidak sebagai penduduk surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Karena beliau sudah berdiri di samping saya dan saya orangnya sensitif sekali, saya berikan waktu kembali kepada beliau untuk menutup acara, dan saya nanti mungkin habis kajian langsung minta izin karena harus berpindah ke tempat yang satunya. Semoga Allah mengarahkan kita kepada apapun yang Allah cintai. Semoga kita senantiasa memiliki kalimat-kalimat yang lembut dan tenang, yang lagi pula memberikan keselamatan bagi saudara kita. Assalamualaikum.